Berikutnya kita masuk ke sifat tes. Berikutnya kita masuk ke sifat transformasi Z yang berupa teorema konvolusi. Jadi pada konvolusi ini, tes pada, kok aneh, cek. Berikutnya kita masuk ke sifat transformasi Z ya berupa konvolusi. Kita tahu bahwa konvolusi itu terjadi pada domain waktu ya. Tapi sekarang kita masuk ke dunia diskrit sehingga bentuk dari dari diskrit tadi itu akan mempengaruhi di hasil dari transformasi Z-nya. Jadi kita punya YN, misalkan adalah sebuah sinyal waktu dalam diskrit, itu diberikan operasi konvolusi tertentu di sini, YN, XN, convolve, HN, itu kita ingin menghasilkan transformasi Z-nya, misalkan kita tahu transformasi Z dari XN dan HN, maka bagaimana efeknya terhadap YN, maka kita akan melihat bahwa transformasi di dunia Z itu konvolusi menjadi perkalian biasa, ya, menjadi perkalian biasa. Nah, sekarang langsung ke contoh. Jadi XN itu lagi-lagi kita berikan contoh yang sudah sangat mainstream, alfa pangkat N dikalikan UN, dan kemudian HN sendiri ini agak berbeda, ya. Kelihatannya rumit tapi tidak. Di sini ada delta N. Delta N itu adalah fungsi impuls, ya. Kalau disebut delta N, maka dia posisinya pada waktu sama dengan 0. Lalu kalau kalian melihat ada delta N-1, maka posisinya adalah di jeda pada waktu 1. Jadi mundur ke depan. Gimana ya? Maju ke depan atau mundur ke depan? Pokoknya lokasinya di 1, bukan di negatif 1. Kan kalau ini kartesian, ada 0, ada 1, dan -1, maka posisinya itu ada di 1. Impulsnya di sini. Tetapi dengan tinggi alfa. Jadi kan alfa dikalikan impuls. Gitu ya. Jadi setinggi alfa. Berapakah alfa? Bebas, terserah. Perhatian kita bukan di sana, tapi pada YZ-nya berapa nanti pada akhirnya. Nah, langsung aja kita temukan bahwa XZ itu adalah bentuknya seperti ini. Udah kita bahas berkali-kali di video sebelumnya, atau dengan kata lain bisa diwujudkan sebagai pembagian seperti ini, dikarenakan kita bisa mengkalikan Z dibagi Z. Ini kita kali, maka ini menjadi Z, lalu Z-nya ini habis, lalu pindah ke sini. Jadi Z dibagi Z minus alfa. Lalu pada bagian pembagian ini harus lebih besar dari 0 agar dia kalau kita mengecek poolnya berarti kita mengecek kestabilannya. Nah, sehingga Z kurang dari alfa lebih dari 0, maka Z lebih dari alfa. Absolut. Ya. Jadi hasilnya adalah ini. ROC region of convergence untuk persamaan X. Berikutnya adalah kita mau memeriksa HZ. Pada tabel, kalau kalian menjumpai delta N, maka transformasi dari delta N adalah 1. Oke. Dan kalau berikutnya kalian memeriksa alfa delta lalu dijeda N-1, maka hasil transformasi Z-nya adalah satu-satu. Kita mau transformasi delta N-1. Bentuknya adalah 1, tapi dijeda. Maka muncul Z pangkat -1 di depannya. Oke. Jadi setiap ada jeda itu menyebabkan kalian harus ingat-ingat yang aturan shifting, aturan pergeseran. Di video sifat pergeseran itu setiap penjedaan itu membuat ada Z pangkat jeda tertentu. Jadi kalau jedanya 1, maka menjadi 1. Kalau jedanya N-10, maka ini menjadi 10. Ya. Jadi ada Z pangkatnya itu yang berbeda. Nah, kemudian di depannya kan ada pengkali alfa, maka hasilnya adalah alfa Z pangkat -1. Maka saya tulis di sini, transformasi Z dari HN adalah 1 minus alfa dikalikan Z
pangkat minus 1. Kita juga masih bisa mengolahnya agar dia punya pembagian. Kita kalikan dengan Z dibagi Z. Maka Z ini akan menghabiskan yang ada di sini, lalu mengisi yang ada di sini, lalu dia jadi punya pembagi Z. Maka jawabannya adalah ini, Z minus alfa dibagi Z. Lalu berikutnya, karena Z ini tidak boleh harus memenuhi aturan ini agar konvergen, maka ya ini adalah RH atau region of convergence dari HN. Ya, HN. Berikutnya, kita kalau mau meriksa pol, bisa seperti ini. Pol itu adalah HZ ketika tak hingga, maka Z-nya ada di 0. Zero itu adalah ketika HZ sama dengan 0, maka Z sama dengan alfa, maka hindari pol agar stabil. Maka jadilah aturan seperti ini. Dan ROC pada Y adalah irisan ROC pada X dan H. Sehingga RY itu mengandung irisan, ya, irisan antara RX dan RY. Namun, bisa jadi RY itu memiliki jangkauan yang lebih besar pada bidang Z, ya, lebih besar dari apa? Lebih besar dari RX maupun RY. Apabila terdapat kejadian ini, yaitu pole zero cancellation atau saling peniadaan terhadap pole dan zero dari hasil perkalian. Karena kita kan operasinya operasi konvolusi ya di domain waktu diskrit, lalu kita ubah dia menjadi domain Z di sini, dan karena ada perkalian maka kemungkinan akan bisa saling meniadakan. Jadi kalau kita lihat di sini, XZ kita adalah persamaan ini, kita simpan, lalu HZ kita persamaan ini, kita simpan. Nah, lalu kita masukkan ke dalam sini, YZ, kita kali dan hasilnya adalah 1. Ingat, di tabel 1,1, kalau kalian menjumpai hasil transformasi Z sama dengan 1, maka pada domain waktunya itu ekivalen terhadap impuls. Ya, ekivalen terhadap impuls. Kalau dia ekivalen terhadap impuls, maka konsekuensinya adalah dia akan konvergen pada seluruh bidang Z. Konvergen pada seluruh bidang Z. Maka itulah jawabannya. Jadi hati-hati ketika mengerjakan soal-soal teorema konvolusi, maka ada kemungkinan pole zero cancellation dan itu menyebabkan area konvergensinya itu berubah. Yang sebelumnya itu memiliki Rx dan RH, harusnya itu sifatnya irisan, tetapi tidak menjadi irisan dikarenakan terjadi pole zero cancellation dan semuanya berubah sehingga seluruh bidang Z adalah konvergen. Oke, sampai jumpa di pembahasan sifat-sifat transformasi Z yang lain.